الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini kita bisa bertemu di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu agama yang keutamanya tidak asing lagi bagi kita semua. Cukuplah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk semakin memotivasi kita agar tidak bosan-bosan menuntut ilmu agama. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka jadikanlah hadis ini sebagai dasar tatkala kita melangkahkan kaki kita untuk menuntut ilmu agama, yaitu agar kita didekatkan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah di masjid ini telah banyak kajian-kajian ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para asatidzah kita hafizahumullah ta'ala. Dan pada kesempatan di malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji tematik, namun saya ambil dari salah satu kitab yang luar biasa yang disusun oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Al-Fawaid. Di dalam salah satu pembahasan dari kitab Al-Fawaid, Al-Fawaid sendiri artinya apa? Faidah-faidah. Jadi memang benar, kitab ini mengandung banyak sekali faedah-faedah ilmu agama, ya, yang jadi rujukannya ahli tafsir, yang jadi rujukannya ahli hadis, yang jadi rujukannya ahli fikih dengan usul fikihnya. Maka banyak sekali faedah yang kita dapatkan di dalam kitab ini. Namun pada kesempatan di malam hari ini kita akan mengambil satu pembahasan saja yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala tentang perbandingan. Lebih berat mana, lebih besar mana dosa orang yang dibandingkan orang yang menerjang larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa itu kadangkala karena kita tidak mentaati perintah Allah, dan kadangkala kita menerjang larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil contoh tidak mentaati perintahnya, tidak mengerjakan perintahnya, seperti kita diperintahkan untuk sholat, lalu kita tidak mau mengerjakan sholat, kita jatuh pada dosa. Kita diperintahkan untuk berpuasa, lalu kita tidak mau berpuasa, maka kita jatuh pada dosa meninggalkan puasa. Dan yang lainnya, seluruh perintah-perintah Allah apabila tidak kita kerjakan, khususnya yang wajib-wajib, maka kita terjatuh pada
dosa. Nah, demikian pula tatkala kita dilarang atas suatu dosa, tapi kita melanggarnya, ini juga masuk dari apa? Dosa. Kita dilarang minum khamr, tapi ternyata kita minum khamr. Kita dilarang berjudi, tapi ternyata kita berjudi. Kita dilarang berzina, wal iyadzubillah, tapi di antara kita berzina. Ini semua dosa. Namun di antara dua macam dosa ini, mana yang lebih besar, mana yang lebih berat? Meninggalkan perintah atau menerjang apa? Larangan. Nah, di sini Imam Ibnul Qayyim membahasnya dengan sangat luar biasa. Ya. Faidah jalilah fi anna mukhalafatal awamir a'zamu maksiatan min irtikabil manahi. Ini judul yang ditulis oleh muhakkiknya. Yaitu faedah yang sangat indah, yang sangat mulia, bahwasanya menyelisihi perintah-perintah Allah itu lebih besar maksiatnya dibanding dengan menerjang larangan-larangan Allah. Jadi kesimpulannya, meninggalkan perintah Allah itu lebih berat dibandingkan dengan menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Di sini Al-Imam Ibnul Qayyim membawakan banyak sekali sisi tinjauan. Namun tidak semua kita bahas, tidak semua kita baca. Insyaallah akan kita upayakan biidznillah Subhanahu wa taala menyampaikan poin-poin utama saja. Beliau membawakan athar dari Sahal bin Abdillah. Dan ini termasuk tinjauan pertama, alasan pertama. Mengapa meninggalkan perintah itu lebih berat dosanya dibandingkan menerjang larangan. Qala Sahal ibn Abdillah. Sahal bin Abdillah yaitu salah seorang yang zuhud, yang wafat tahun 283 Hijriah, salah seorang yang masyhur, mengatakan, tarkul amri indallahi a'zamu min irtikabin nahyi. Meninggalkan perintah Allah itu lebih besar dosanya di sisi Allah dibandingkan dengan menerjang larangan Allah. Lianna Adama, perhatikan, karena Nabi Adam nuhiya an akli syajarah, dilarang dari memakan buah pohon. Fa'akala, namun beliau tetap memakannya. Ya, fa'akala minha, tetap memakan dari pohon tersebut. Fataba alaihi, kemudian beliau bertaubat. Dilarang makan buah yang ada di pohon tersebut, tapi beliau apa? Menerjang larangan Allah. Namun setelah itu beliau bertaubat. Ya, wa iblis, sedangkan iblis umira an yasjuda li Adam, tatkala diperintah untuk sujud kepada Adam, falam yasjud, ia enggan untuk sujud. Falam yatub alaihi, lalu iblis itu tidak bertaubat dan Allah tidak menerima taubatnya. Perhatikan ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang sangat gamblang dan jelas. Perbandingan antara dosa melanggar larangan Allah, yaitu Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Adam bertaubat dan diterima taubatnya, dibandingkan dengan kesalahan iblis laknatullahi alaih. Apa? Tidak mau mentaati perintah Allah. Iblis disuruh sujud, tidak mau. Diperintah untuk sujud, enggan. Dan merasa menyombongkan dirinya. Dan akhirnya ia pun disiksa di neraka. Maka ini tinjauan pertama yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya perbandingan antara iblis dan Adam sangat jelas. Adam melakukan kesalahan, lalu ia bertaubat. Sedangkan iblis melakukan kesalahan, dia tidak bertobat dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qultu, aku berkata, yaitu Imam Ibnul Qayyim, hadhihi mas'alatun azimatun, ini adalah masalah yang agung, laha sya'nun,
yang memiliki urgensi, wahya, yaitu anna tarkal awamiri, bahwasanya meninggalkan perintah, a'dhamu indallahi, lebih besar dosanya di sisi Allah, minirtikabil manahi, dibanding menerjang larangan-larangan Allah. Wadzalika min wujuhin adidah, dan ini ditinjau dari beberapa sisi. Ahaduha, yang pertama, madzakarahu Sahal min sya'ni Adam wa aduwillahi iblis. Yang pertama tadi sudah kita terangkan, bagaimana perbandingan antara Nabi Adam yang jatuh pada dosa, tapi Allah ampuni dan terima taubatnya karena menerjang larangan Allah. Sedangkan iblis, musuh Allah, ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia melakukan dosa, meninggalkan perintah Allah, tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tinjauan yang pertama. Mengapa dosa meninggalkan perintah Allah itu lebih besar dibandingkan menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsani, yang kedua, di antara tinjauan berikutnya adalah anna dzambartika bin nahyi, bahwasanya dosa orang yang menerjang larangan Allah, masdaruhu fil ghalib, sumber asalnya, apa sih yang menjadikan orang itu menerjang larangan Allah? Tatkala dilarang kok tetap dikerjakan. Sumber asalnya fil ghalib, pada umumnya, asyahwatu wal hajatu, karena syahwat, karena keinginan. Ya, tidak bisa menahan syahwatnya, tidak bisa menahan keinginannya, sehingga ia terjatuh pada dosa. Nah, ini sumber utama pada umumnya. Wa dzambu tarkil amri, sedangkan dosa meninggalkan perintah Allah, masdaruhu fil ghalib, sumber dasarnya pada umumnya adalah al-kibru wal izzatu, adalah kesombongan dan merasa hebat. Ya, sombong, tidak mau diperintah, merasa hebat sehingga tidak mau diperintah. Wala yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Sedangkan terdapat hadis yang menunjukkan bahwasanya tidak akan masuk surga bagi siapa yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi berupa kesombongan. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga barang siapa yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi, ya, padahal biji sawi itu apa? Kecil, berupa kesombongan. Nah, inilah yang terjadi pada iblis la'natullah alaih. Dia merasa lebih hebat daripada Nabi Adam. Ya, dia terbuat dari api sedangkan Adam terbuat dari tanah. Maka tatkala Allah perintahkan untuk sujud, iblis enggak mau. Jadi dia tidak mau diperintah karena sombong. Dan kesombongan adalah salah satu sebab yang menjadikan seseorang tidak akan masuk surga. Nah, seperti itu. Ya. Wa yadkhuluha man mata ala tauhid wa inzana wa sariq. Sedangkan akan masuk surga orang yang mati di atas tauhid meskipun dia pernah berzina dan mencuri. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini bukan pembenaran kita diperbolehkan untuk berbuat maksiat, tidak. Oh, kalau gitu kita yang penting bertauhid, pokoknya tidak syirik, tidak apa-apa zina, tidak apa-apa mencuri, bukan itu. Ini hanya sebagai contoh bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang amat luas akan memasukkan seseorang ke dalam surga selama ia tidak berbuat syirik, selama ia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Sebagaimana hamba datang kepada Allah dengan membawa dosa yang sangat besar, Allah akan balas dengan ampunan yang sangat besar pula selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, selama dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka bandingkan ya antara syahwat dan kesombongan, antara seseorang dikuasai oleh nafsunya dengan seseorang menyombongkan diri dari mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lebih besar kesombongan. Dari sinilah maka orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala lebih besar dosanya dibandingkan dengan orang yang yaitu menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Berikutnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Anna fi'lal ma'muri ahabbu ilallah min tarkil manhi." Bahwasanya mengerjakan perintah Allah itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan meninggalkan larangan Allah. Allah mencintai orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah. Lebih mencintai mereka dibandingkan dengan orang-orang yang meninggalkan larangan-larangannya. Kama dalla ala dzalika nususu, sebagaimana yang ditunjukkan atas hal demikian itu nas-nas, dalil-dalil. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat pada waktunya. Salat ini mengerjakan apa? Perintah, bukan meninggalkan larangan. Ya, Allah mencintai orang yang mengerjakan perintahnya, yaitu salat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengamalkan perintah Allah lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang yang meninggalkan larangan Allah. Wa qawlihi, dan juga seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum. Maukah kalian aku kabarkan sebaik-baik amalan yang kalian lakukan dan yang lebih suci di sisi Tuhan kalian dan yang lebih tinggi di dalam derajat-derajat kalian. Wa khairin lakum, dan bahkan lebih baik pada kalian min antalqau aduwakum, daripada kalian bertemu dengan musuh kalian, fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqahum. Lalu kalian yaitu memotong kepala mereka dan mereka memotong kepala kalian. Artinya apa? Jihad fi sabilillah. Maka para sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah." Mau wahai Rasulullah, amalan apa ini? Kok lebih baik dibandingkan dengan jihad? Ya, amalan terbaik, amalan yang paling suci dan amal yang paling meninggikan derajat. Maka Rasulullah SAW bersabda, zikrullah, yaitu zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah apa ini? Perintah. Wazkurullaha zikran katsira, di antara perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nah, ini menunjukkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau perintah itu dikerjakan oleh seorang hamba, maka ini lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan tatkala hamba itu meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalil yang lainnya. Wa qawlihi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salatu. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Nah, ini seperti hadis yang pertama. Salat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairi dzalik minan nusus wa tarkila wa ghairi dzalika minan nusus, dan yang lainnya dari nas-nas Al-Quran maupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya masih banyak lagi
tetapi Al-Imam Ibnul Qayyim tidak menyebutkannya. Nah, kemudian perbandingannya, perhatikan ini. Wa tarkul manahi, sedangkan meninggalkan larangan, amalun, itu suatu amalan memang. Yaitu apa? Kita meninggalkan larangan Allah, artinya kita melakukan suatu amalan dengan meninggalkan, tidak mengerjakannya. Fa innahu kaffun nafsi anil fi'li, karena itu pada hakikatnya adalah menahan jiwa dari berbuat. Ya, kita ingin berbuat dosa lalu kita tahan sehingga kita apa? Tidak melakukannya. Maka ini juga suatu amalan. Walihada, namun perhatikan di sini, walihada karenanya allaqa subhanahul mahabbata bi fi'lil awamir. Tatkala Allah mengkaitkan cintanya al-mahabbah itu dengan mengerjakan perintah-perintah Allah. Dari sini lihat betapa sangat pintarnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala membawakan banyak dalil perbandingan antara mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Allah mencintai orang-orang yang melakukan perintahnya. Di antaranya kaqaulihi ta'ala, seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Di dalam surat Shaf ayat yang keempat. Ya. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya bersaf-saf. Ya. Allah mencintai siapa? Orang yang berperang, yang berjihad. Orang yang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, di dalam surat Ali Imran ayat 134. Yang artinya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Allah memerintahkan kita untuk berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Nah, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Contoh yang lain di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat ayat yang ke-9. Allah berfirman, "Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin." Dan berbuat adillah. Ini perintah. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Lagi-lagi Allah mencintai orang yang mengerjakan perintahnya, yang mengamalkan perintahnya. Innallaha wallahu yuhibbus sabirin. Dalam ayat yang lain Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Allah memerintahkan kita untuk sabar dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Nah ini, jadi semua yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dari ayat-ayat Al-Quran ini menunjukkan bahwa cinta Allah ini akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat, yang beramal, yang melakukan suatu amalan. Nah perhatikan, sebaliknya wa amma fi janibil manahi, adapun dari sisi larangan, ya, dari sisi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, fa aktsaru ma jaa an-nafyu lil mahabbah. Maka kebanyakan yang datang dalil-dalil yang ada itu dengan konteks peniadaan rasa cinta. Yaitu Allah tidak mencintai. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 205. Wallahu la yuhibbul fasad. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak menyukai, tidak mencintai kerusakan. Perbuatan merusak ini perintah atau larangan? Larangan. Ya. Dan Allah menegaskan kalau Allah itu tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sedangkan ketika
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan cintanya itu pada orang-orang yang berbuat kebaikan-kebaikan. Wa qauli ta'ala, dan juga contohnya lagi firman Allah Ta'ala, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat yaitu kesombongan dan membanggakan diri. Sombong dan membanggakan diri adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah menyebutkan wallahu la yuhibbu, Allah tidak mencintai. Seandainya Allah berkehendak, bisa saja Allah menyebutkan wallahu yuhibbu man la yahtal wa yafkhar. Perhatikan ini ya. Allah seandainya mau, tapi ini tidak ada dalam Al-Quran. Jadi ini bukan ayat Al-Quran. Tapi perhatikan, Allah mencintai orang yang tidak berbuat kesombongan, tidak membanggakan diri. Bisa saja kalau Allah mau menyebutkan dalam konteks seperti itu. Tapi nyatanya Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan pujian bagi orang yang tidak menyombongkan diri dan orang yang tidak membanggakan dirinya dengan bentuk la yuhibbu, Allah tidak mencintai. Dan ketika kita menjumpai ayat-ayat yang terkait dengan Allah tidak mencintai demikian dan demikian, maka mafhumnya berarti Allah mencintai lawannya. Paham ya? Jadi ketika Allah menyebutkan Allah tidak mencintai kerusakan, berarti Allah itu mencintai kebaikan. Seperti tadi, wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi untuk menggambarkan orang-orang yang beramal, Allah wujudkan dengan lafadz bentuk cinta. Wallahu yuhibbu, Allah mencintai siapa? Al-muhsinin. Bukan dengan konteks wallahu yuhibbu man la yufsid misalnya. Allah mencintai orang yang tidak berbuat kerusakan. Sama enggak maknanya? Kurang lebih hampir sama. Orang yang berbuat kebaikan, yaitu logika sederhananya berarti dia tidak berbuat apa? Kerusakan. Kan demikian. Ya. Tetapi Allah memilih kata-kata, Allah memilih orang-orang yang melakukan amalan, yaitu berbuat kebaikan, berbuat ihsan. Nah, sedangkan orang yang tidak melakukan kejahatan, orang yang tidak melakukan kerusakan, Allah sebutkan dengan bentuk nafyun lil mahabbah, meniadakan rasa cinta. Wallahu la yuhibbul fasad, Allahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, contoh lagi, wa qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 190. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas termasuk larangan. Dan Allah sebutkan dalam bentuk la yuhib, tidak mencintai. Sedangkan ketika Allah menyebutkan rasa cintanya, Allah sebutkan dalam bentuk suatu amalan yang dikerjakan. Ya tadi, wallahu yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Taib. Agak sulit ya dipahami ya. Agak sulit ya. Masya Allah ya, intinya di sini ada perbedaan yang cukup mendasar. Ya, Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat kebaikan dalam artian mengerjakan perintahnya, sedangkan orang-orang yang meninggalkan larangan Allah itu Allah sebutkan bukan dengan lafadz mencintai, tetapi tidak mencintai. Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah seperti itu. Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kezaliman. Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat melampaui batas. Ya. Padahal kalau Allah mau, bisa saja Allah menyebutkan dalam bentuk cinta. Allah mencintai orang-orang
yang tidak berbuat kerusakan. Tapi nyatanya tidak ada di dalam Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib. Kemudian berikutnya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, ini melanjutkan tinjauan mengapa meninggalkan perintah itu lebih besar dosanya dibandingkan menerjang larangan. Anna fi'lal ma'mur maqsudun li dzatihi. Bahwasanya mengerjakan perintah Allah itu memang tujuan utama pada zatnya. Jadi tujuan utama ya ini agar amalan itu dikerjakan. Sedangkan watarkal manhi, meninggalkan larangan, maksudun li takmili fi'lil ma'mur. Ini dimaksudkan untuk menyempurnakan mengerjakan perintahnya. Fahuwa manhiyun anhu, sehingga itu dilarang. Ya, bahasa gampangnya tujuan utama amalan itu dikerjakan. Nah, supaya amalan ini dikerjakan dengan sempurna, makanya Allah melarang agar tidak dikerjakan, yaitu lawannya. Ya. Jadi tujuan utama Allah memerintahkan itu untuk diamalkan. Sedangkan larangan-larangan Allah itu hanya sebagai penyempurna. Hanya sebagai penyempurna supaya amalan yang dikerjakan lagi lebih sempurna. Nah ini, li ajli kaunihi yukhillu bi fi'lil ma'mur aw yudha'ifahu aw yanqusahu. Karena kalau dikerjakan larangan tadi, maka ini bisa membuat rusak amalan yang diperintahkan tadi, atau bisa membuat lemah atau mengurangi pahalanya. Kama nabbaha subhanahu ala dzalika fin nahyi anil khamri wal maisir. Perhatikan, sebagaimana yang Allah peringatkan hal itu di dalam larangan apa? Minum khamr dan maisir, berjudi. Allah melarang kita minum khamr dan berjudi. Bikaunihima, karena keduanya ini yasuddani anidzikrillahi wa anis salat, bisa menghalangi seseorang dari mengingat Allah dan dari salat. Tujuan utama salat agar dikerjakan. Tujuan Allah memerintahkan zikir adalah agar kita berzikir. Nah, supaya sempurna solat kita, sempurna zikir kita, makanya Allah melarang kita untuk berjudi dan minum khamr. Karena berjudi dan minum khamr ini bisa menghalangi kita dari solat, bisa menghalangi kita dari zikir. Dan yang lebih jelas dari itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila ada seseorang yang tidak berjudi, apabila ada seseorang yang tidak minum khamr, tapi dia enggak sholat, apakah itu baik? Dia tidak menerjang larangan Allah dalam hal judi dan khamr, tapi dia tidak juga mengamalkan perintah Allah, disuruh sholat enggak mau. Apakah itu baik? Tentu tidak baik. Masih mending, perhatikan ya, jangan salah paham, saya tidak membenarkan minum khamr dan judi, tetapi kalau kita timbang, masih mending orang yang sholat mengerjakan perintah Allah, tapi di sisi lain dia masih judi dan masih minum khamar. Nah, oleh karena itu, tujuan utama Allah perintahkan suatu amalan agar dikerjakan. Sedangkan tujuan Allah melarang sesuatu untuk menyempurnakan apa yang Allah perintahkan tadi. Karena tadi kita sampaikan, seandainya ada orang yang benar-benar tidak menerjang larangan Allah, tapi nggak ada amal baiknya, tapi dia tidak mengerjakan perintah Allah, ya percuma. Apa artinya orang tidak minum khamr, tidak berjudi, tidak berzina, tidak mencuri, tapi nggak sholat? Apa artinya? Saya telah meninggalkan semua larangan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi nggak sholat, diperintah sholat nggak mau, nggak ada artinya. Nah, sisi inilah yang menunjukkan
kalau perintah Allah itu tujuan utamanya ya diamalkan. Sedangkan larangan Allah itu untuk menyempurnakan hal tersebut. 6. Fal manhiyatu, maka larangan-larangan Allah, qawati'u wa mawani'u, adalah pemutus-pemutus, penghalang-penghalang, saddatan an fi'lil ma'murat, yang bisa menghalangi seseorang untuk mengerjakan perintah-perintah Allah. Allah larang kita berzina. Di antara hikmahnya agar kita mengerjakan atau sempurna di dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kita minum khamr, di antara faedahnya agar kita bisa zikir mengingat Allah. Karena kalau akal kita terhalang, mustahil bagi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, seperti itu. Taib. Kemudian selanjutnya Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan sisi yang lain. Anna fi'lal ma'murat, bahwasanya mengerjakan perintah, hayatul qalb, adalah kehidupan bagi hati. Wa ghadha'uhu, bahkan ibarat makanan pokok bagi hati. Wa zinatuhu, penghias hati. Wa sururuhu, kebahagiaan hati. Wa qurratu ainihi, dan penyejuk jiwa. Wa ladzatihi, ya, wa ladzatuhu wa na'imuhu, dan kelezatannya dan kenikmatannya. Intinya mengerjakan perintah itu semua hal yang disebutkan tadi. Ya, kehidupan hati, perhiasan hati, kebahagiaan hati, penyejuk hati, kelezatan hati, dan seterusnya. Watarkul manhiyat, sedangkan watarkal manhiyat, meninggalkan larangan, biduni dzalik, tanpa kita mengerjakan perintah, ya, kita meninggalkan larangan tanpa kita mengerjakan perintah, la yahsulu lahu syai'an min dzalik, kita tidak akan memperoleh sedikit pun juga dari hal itu tadi. Dan ini penegas dari apa yang tadi kita sampaikan. Ya, dengan kita mengerjakan kewajiban-kewajiban, perintah-perintah Allah, hati kita menjadi hidup, senang, ya, jiwa kita menjadi sejuk. Nah, sedangkan kalau kita meninggalkan larangan tanpa kita mengerjakan perintah, tidak akan mendapatkan ketenangan jiwa, tidak akan mendapatkan kelezatan jiwa, tidak akan mendapatkan kehidupan jiwa, kehidupan hati, sama sekali. Fa'innahu, karena sesungguhnya, lau taraka atau lau turika jami'ul manhiyat, seandainya ada seseorang yang meninggalkan seluruh larangan-larangan, walam ya'ti bil imani wal a'malil ma'muri biha, tapi dia tidak datang dengan membawa keimanan dan amalan-amalan yang diperintahkan, lam yanfa'hu dzalika tarku syai'an, maka tidak akan bermanfaat dia meninggalkan larangan-larangan tersebut sedikit pun juga. Wa kana khalidan mukhalladan finnar, dan tentu saja ia akan berada di mana? Neraka, kekal di dalamnya. Loh, kok bisa padahal dia meninggalkan semua larangan? Iya. Meninggalkan semua larangan, meninggalkan zina, khamr, judi, riba, dusta, ghibah, ditinggalkan semua, tapi dia tidak melakukan satu pun perintah Allah. Disuruh bertauhid tidak mau, disuruh beriman tidak mau, disuruh sholat tidak mau, disuruh puasa tidak mau. Apa artinya? Apa artinya dia meninggalkan seluruh kemaksiatan kalau dia tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Enggak ada artinya sama sekali. Dari sini maka mengerjakan perintah ini lebih utama dibandingkan meninggalkan larangan. Sehingga orang yang meninggalkan perintah Allah lebih besar dosanya dibandingkan dengan menerjang larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, dari sini Imam Ibnul Qayyim menyampaikan suatu permasalahan, ia bisa dikatakan suatu syubhat. Fa in qila, jika dikatakan, fa huwa innama halaka birtikabil mahdzur wa huwa syirk. Ya, ada orang yang binasa, orang yang celaka karena dia menerjang larangan Allah, yaitu syirik. Syirik itu larangan bukan?
larangan. Ya, wala tusyriku. Janganlah kalian berbuat syirik. Nah, ini bagaimana ini? Ya, orang bisa binasa karena dia meninggalkan karena dia menerjang larangan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Tadi dikatakan meninggalkan perintah itu lebih besar, lebih dahsyat dibandingkan dengan menerjang larangan. Lah ini syirik ini kan menerjang larangan, dan ini adalah hal yang sangat dahsyat, menjadikan seseorang kekal di dalam neraka jahanam. Nah, bagaimana jawabannya? Maka dikatakan, dijawab atas syubhat ini, yakfi fil halak, cukuplah dia ini binasa. Yang menjadi sebab utama dia celaka, tarku nafsi tauhid al-ma'mur bih. Itu sebenarnya karena dia tidak mengamalkan tauhid yang diperintah. Paham ya? Jadi bukan karena kesyirikannya, tetapi karena dia tidak bertauhid kepada Allah. Kalau dia tidak bertauhid kepada Allah, otomatis dia terjatuh pada kesyirikan. Maka dari itu tauhid dan syirik tidak akan pernah bisa bertemu. Kalau orang bertauhid kepada Allah, mengamalkan perintahnya, maka dia tidak berbuat syirik. Dan sebaliknya, orang yang berbuat syirik kepada Allah, tentu dia tidak mengamalkan perintah utama Allah untuk bertauhid. Ya. Jadi dilihat dari apa? Kenapa dia tidak mengamalkan perintah Allah yang itu namanya tauhid? Dengan sebab inilah dia terjatuh pada kesyirikan, sehingga dia menjadi orang yang celaka, orang yang binasa. 6. Wa illam, karena apa? Perhatikan di sini. Wa illam lam ya'ti bididdi wujudi minasyirki. Bahkan seandainya orang ini tidak datang membawa lawan wujud dari kesyirikan, bal mata khala qalbuhu minat tauhidi ra'san falam yuwahhidillah fahuwa halikun. Perhatikan di sini. Orang yang tidak berbuat syirik berarti dia telah menjauhi larangan Allah, kan begitu? Orang yang tidak berbuat syirik berarti dia telah tidak menerjang larangan Allah. Maka apakah orang yang seperti ini dengan otomatis bisa bermanfaat bagi dirinya di akhirat? Jawabannya tidak. Selama dia tidak datang dengan membawa tauhid, maka perbuatannya yang tidak melakukan syirik tidak ada manfaatnya. Contoh, orang yang tidak bertauhid kepada Allah, tapi dia juga tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung, tidak menyembah Tuhan apapun. Apakah dia berbuat syirik? Syirik itu apa sih? Menyekutukan Allah, menyamakan antara Tuhan selain Allah dengan Allah dalam hal ibadah. Itu gampangnya. Menyembah Allah dan juga menyembah kepada selain Allah. Nah, ini syirik. Nah, orang yang tidak menyembah selain Allah, tidak menyembah patung, tidak menyembah Tuhan apapun, tapi dia tidak menyembah Allah, dia tidak berbuat syirik, tidak, dia nggak nyembah siapa-siapa, tapi dia apakah bertauhid? Tidak. Apakah manfaat perbuatannya meninggalkan syirik? Apakah manfaat perbuatannya meninggalkan berhala? Tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia tidak bertauhid. Karena dia tidak mengamalkan perintah tauhid. Ini yang menjadi sebab kebinasaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang berbuat syirik agar sempurna tauhidnya. Tapi yang paling utama ya tauhid ini yang diamalkan. Sedangkan larangan perbuatan syirik untuk penyempurna. Karena seandainya larangan ini diinginkan, ditujukan sesuai dengan zatnya, maka orang-orang yang tidak berbuat syirik tanpa tauhid pasti akan beruntung. Tapi nyatanya tidak. Orang yang tidak pernah berbuat syirik sedikit pun juga, tapi dia tidak bertauhid, ya sama nasibnya, dia akan kekal di dalam neraka. Nah, ini sekali lagi menunjukkan bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar
dibandingkan dengan larangan-larangan Allah. 6. Nah, kemudian beliau menyebutkan, jadi orang yang tidak bertauhid sama sekali dan dia juga tidak berbuat syirik, dia akan celaka. Wa illam ya'bud ma'ahu ghairahu, meskipun dia tidak menyembah selain Allah. Ya. Fa idan dhafa ilaihi ibadatu ghairihi, tapi kalau dia tambahkan dengan menyembah kepada selain Allah, udziba ala tarki tauhidil ma'mur wa fi'li syirkil manhi anhu, maka dia akan disiksa dengan dua sebab. Dia tidak bertauhid dan dia berbuat syirik. Jadi dosanya double. Kalau dia tidak menyembah selain Allah dan dia tidak beriman kepada Allah, dosanya satu, tidak bertauhid. Syiriknya enggak ada dosa, karena dia memang tidak berbuat syirik. Dia hanya tidak bertauhid. Tapi kalau dia tidak bertauhid dan menyembah selain Allah, dosanya dua. Meninggalkan tauhid dan melakukan kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah adzan ya? Adzan dulu? Fadhal. Asyhadu an Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi sebagai pelengkap dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala untuk semakin menjelaskan bahwasanya meninggalkan perintah Allah itu lebih besar dosanya dibandingkan menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah taala, innal mudda'i ilal iman, sesungguhnya orang yang mengklaim dirinya beriman, idza qal, jika dia berkata, la usaddiq wa la ukadzibu wa la uhibbu wa la ubghidu wa la a'budu wa la a'buduhu wa la a'budu ghairahu. Ya, ada orang yang ngaku beriman tapi dia berkata seperti ini, aku tidak membenarkan tapi juga tidak mendustakan. Tidak membenarkan Allah dan ayat-ayatnya tapi juga tidak mendustakan. Ya, aku tidak mencintai tapi juga tidak membenci. Aku tidak menyembah Allah dan aku juga tidak menyembah selain Allah. Maka kata beliau, kana kafiron, orang ini kafir. Ngaku beriman tapi tidak mau membenarkan, tidak mau mendustakan,
tidak mau mencintai, membenci, tidak mau menyembah. Maka jelas orang ini kafir. Bi mujarradi tarki wal i'rad, dengan sebab apa? Dengan sebab dia meninggalkan perintah Allah. Dengan sebab dia berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sebab dia mendustakan ayat saja, tapi karena dia tidak membenarkan ayat Allah. Bukan karena dia membenci Allah, tapi karena dia tidak mencintai Allah. Bukan karena dia tidak menyembah selain Allah, tapi karena dia tidak menyembah Allah. Karena inilah dia kafir. Bikhilaf, berbeda dengan orang yang berkata, ana usaddiqur rasul wa uhibbuhu wa u'minu bih wa af'alu ma amarani. Aku membenarkan Rasulullah, aku mencintai Rasulullah, aku beriman kepada beliau, aku mengerjakan apa yang beliau perintahkan. Walakin, akan tetapi, syahwati wa iradati wa tab'i hakimatun alayya. Syahwatku, keinginanku, tabiatku, inilah yang mendominasi diriku. Ini yang menguasai jiwaku. La tada'uni atruku ma nahani, sehingga syahwatku itu tidak membiarkan diriku untuk meninggalkan apa yang dilarang tersebut. Wa ana a'lamu annahu qad nahani, aku faham, aku tahu bahwasanya beliau telah melarangku. Wa kariha li fi'lal manhi, dan beliau telah membenci aku mengerjakan larangan tersebut. Walakin la sabra li anhu, akan tetapi aku tidak memiliki kesabaran darinya. Maka kata beliau, fahadha la yu'addu kafiran bidzalik. Orang seperti ini tidak dikatakan kafir. Ya, dia mengaku beriman, mencintai Rasulullah, dan dia mengaku mentaati perintah Allah dan Rasulnya, tetapi dia memiliki syahwat yang tidak bisa menahan dirinya dari berbuat maksiat, sehingga dia menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah dia kafir? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ya. Karena dia sadar bahwa dia telah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, tapi dia masih di atas keimanan. Berbeda dengan orang yang sebelumnya. Orang yang tidak membenarkan Rasulullah, meskipun juga tidak mendustakannya. Orang yang tidak mencintai Rasulullah, meskipun tidak membencinya. Orang yang tidak beribadah kepada Allah, meskipun juga tidak beribadah kepada selain Allah. Maka orang ini kafir. Karena apa? Karena dia tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara tinjauan-tinjauan yang paling utama, yang kesimpulannya membenarkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Secara garis besar, meninggalkan perintah Allah itu lebih besar dosanya dibandingkan dengan menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, ini bukan untuk meremehkan dosa. Kita di sini membahas masalah ilmiah yang dijelaskan oleh para ulama kita, bukan untuk menghalalkan perbuatan dosa, sama sekali tidak. Tujuan kita hanya ingin membahas secara ilmu yang dijelaskan oleh para ulama kita berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Masih banyak lagi sebenarnya, namun kita dibatasi oleh waktu, sehingga mungkin kita cukupkan demikian. Karena insya Allah poin yang paling penting semoga telah tersampaikan. Mungkin ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita kaji pada pertemuan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, apa ada yang disampaikan mungkin? Ya. Waalaikumsalam.
pertanyaan tadi agak menyimpang gitu ya. Kayaknya ini sangat menyimpang ini. Maksudnya bukan menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari materi. Wallahu a'lam bishawab, saya tidak paham hizib-hizib yang dimaksud, ya. Namun yang saya pahami, hizib itu dibuat untuk memudahkan kita. Ini kalau hizib yang ada di mushaf kita. Ada hizib, ada nisfus hizib, ada rubu'ul hizib, ya. Itu bagian-bagian untuk memudahkan kita dari mana kita memulai membaca Al-Qur'an. Ya, kalau semacam ini wallahu a'lam bishawab insyaallah tidak bid'ah karena tujuannya untuk memudahkan. Sama seperti pembagian juz. Ya, setahu saya tidak ada di zaman Rasulullah SAW pembagian juz 1, juz 2, juz 3. Nah, ini untuk memudahkan kita. Untuk membuat tertib, yaitu urut. Demikian pula dengan hizb. Kalau kita lihat dalam mushaf, sebagian mushaf, khususnya mushaf dari Madinah itu ada hizb, ada setengah hizb, ada rubu'ul hizb, ya. Dan itu yang saya tahu tentang hizb. Adapun yang disebutkan tadi, wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu sehingga saya tidak bisa menjawabnya. Mohon maaf. Ada yang tanyakan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya pengantin wanita mau mengerjakan sholat sementara sudah memakai make up, gitu ya? Sekarang apakah memakai make up membatalkan wudhu? Itu pertanyaan mendasar. Ya, memakai make up apakah membatalkan wudhu? Atau memakai make up apakah najis? Karena sebelum kita mengerjakan sholat, badan kita harus bersih dari hadas dan najis. Hadas ya kentut, buang air kecil, buang air besar. Nah, apakah memakai make up itu hadas? Setahu saya tidak. Memakai make up itu bukan hadas. Karena menentukan hadas harus ada dalilnya. Yang ada dalilnya kentut, kemudian buang air kecil, buang air besar. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah memakai make up itu najis? Ya, kalau najis, jangankan untuk sholat, untuk sehari saja berarti juga tidak boleh. Karena kita diperintahkan untuk apa? Membersihkan diri kita dari najis. Sehingga wallahu a'lam bishawab, selama make up itu tidak berbahan yang najis, maka sah apabila digunakan untuk sholat. Ya, maka sholatnya sah. Jadi setelah pakai make up, tentu sebelumnya sudah berwudu, ya. Sebelumnya sudah berwudu. Setelah berwudu pakai make up, mau sholat silahkan. Selama apa? Make upnya tidak mengandung najis. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ikut turnamen bola termasuk judi gitu ya? Dengan cara menyerahkan uang pendaftaran dan nanti yang menang mendapatkan hadiah dari uang pendaftaran tersebut. Wallahu a'lam bishawab, judi. Ya, sehingga tidak sepatutnya kita mengikuti turnamen yang semacam ini. Wallahu a'lam bishawab. Masalah perlombaan sebenarnya para ulama kita berbeda pendapat. Yang paling ketat bahkan ikut turnamen selain berlari, memanah, berenang, berarti bola masuk ya. Itu tidak boleh ada hadiahnya sama sekali, meskipun dari sponsor. Ada yang berpendapat demikian. Sama sekali nggak boleh. Pokoknya lomba yang ada hadiahnya, meskipun dari sponsor, selain lomba panah, lari, renang, berkuda, nggak boleh. Sama sekali.
Namun sebagian para ulama membolehkan apabila hadiah itu tidak diambil dari peserta. Dan insya Allah saya pribadi lebih cenderung memilih pendapat yang ini. Selama lombanya halal, tidak ada maksiatnya, dan hadiah tidak diambil dari peserta tapi dari sponsor, dari pihak lain, maka insya Allah diperbolehkan. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ditanyakan kepada asatidzah yang lain yang mungkin lebih mumpuni dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Bid'ah, ya. Iya. Jadi di sini ada dua sisi. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah, di satu sisi dia telah menerjang larangan Allah, karena Allah melarang kita berbuat bid'ah. Rasulullah SAW melarang kita berbuat bid'ah. Tapi di sisi yang lain, yang lebih penting dari itu, dia juga telah melanggar perintah Rasulullah SAW. Alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku. Berarti orang yang berbuat bid'ah telah melanggar perintah Rasulullah. Karena orang kalau mengamalkan sunnah, otomatis dia tidak akan mengamalkan bid'ah. Ya. Nah ini, sehingga orang yang tidak berbuat bid'ah, katakanlah ya, orang yang tidak berbuat bid'ah, tapi dia juga tidak mengamalkan sunnah, ya berat dosanya. Tapi kalau dia mengerjakan bid'ah, tambah berat lagi dosanya. Dia tidak mengamalkan sunnah, yang itu perintah Rasulullah, dan dia juga melanggar larangan Rasulullah. Dalam hadis itu disebutkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Bukan hanya perintah, bukan hanya larangan untuk berbuat perkara yang baru, tapi diawali dengan apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Berpegang teguh ya kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin sepeninggalku. Tamassaku biha, pegang teguh dia, bahkan wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian. Ini perintah, dan dia tidak mengerjakan perintah Rasulullah. Ditambah lagi Rasulullah melarang, semakin besarlah dosanya. Ya, jadi dua sisi ini kena. Orang yang berbuat bid'ah kena dari dua sisi ini. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Baik, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.